Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, selamat datang di channel YouTube saya, Global Civilization Forum. Channel ini menghadirkan bingkai pemikiran teosentris dalam memaknai dan menyikapi pemikiran filsafat, ilmiah, dan praktis sebagai upaya ikut membangun peradaban global yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dalam kebinekaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sobat sekalian, akhir-akhir ini kalau kita amati, sistem demokrasi tengah berada di bawah ancaman penunggangan partai politik berbentuk badutisme, feodalisme, dan premanisme politik. Berdasarkan hal tersebut, tema pembicaraan ini kita beri judul Demokrasi dalam Ancaman Komedi, Manipulasi Budaya, dan Begal Politik. Sebelum kita uraikan secara singkat tiga bentuk penunggangan partai politik tersebut, terlebih dahulu kita kupas sedikit tentang esensi demokrasi. Demokrasi pada dasarnya merupakan pengelolaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara yang berfungsi sebagai wakil rakyat, yaitu lembaga legislatif, pelayan rakyat, yaitu lembaga eksekutif, dan penegak hukum bagi terwujudnya keadilan untuk seluruh rakyat, yaitu lembaga yudikatif. Dalam bahasa Abraham Lincoln, pemerintahan yang demikian didefinisikannya sebagai berikut. The government of the people, by the people, and for the people. Backbone dari demokrasi tersebut adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak melekat anugerah Tuhan pada setiap diri manusia. Dengan kata lain, penyerahan diri pada Tuhan merupakan prinsip etik bagi terbentuknya budi pekerti yang mulia untuk menjunjung harkat dan martabat manusia dalam mengelola dan mengoperasikan sistem demokrasi. Dengan demikian, demokrasi yang sehat mestinya adalah theocentric democracy. Penyerahan diri pada Tuhan bagi terbangunnya sikap dan moralitas untuk menopang dan mengoperasikan sistem demokrasi tersebut diungkapkan oleh Thomas Jefferson sebagai berikut. The representative government can succeed if voters are educated. The education must focus on building awareness of virtue, and the commitment to virtue is impossible without love and submission to a loving God. Dengan kata lain, Thomas Jefferson menyatakan bahwa pemerintahan perwakilan atau demokrasi hanya bisa berhasil bila mana para partisipannya atau rakyatnya sudah terdidik. Pendidikan tersebut mesti memfokuskan pada pembentukan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Dan komitmen pada budi pekerti yang mulia tersebut mustahil tanpa cinta dan penyerahan diri pada Tuhan yang Maha Pengasih. Terkait dengan pengelolaan sistem demokrasi tersebut, para individu yang berada dalam kelembagaan negara pada hakikatnya merupakan penerima mandat dari rakyat yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali bila mana tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah dalam demokrasi, pengaktifan mekanisme kritik merupakan hal esensial untuk menjaga dan memastikan agar negara selalu bekerja untuk melayani kepentingan rakyat.
Sistem kepartaian salah satu tujuannya adalah untuk mengaktifkan mekanisme kritik tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari fungsi utamanya untuk memfasilitasi dan mengantarkan seseorang menuju kekuasaan. Berbagai pandangan dan pemikiran sang calon pemimpin harus diketahui publik, khususnya tentang bagaimana grand design-nya untuk menjalankan bahtera kehidupan bernegara dan berbangsa ke depan dalam bingkai demokrasi. Akan tetapi perilaku immoral dari man behind gun atau kontrol di tangan pengguna partai bisa saja terjadi yang mengakibatkan ternoda dan teracamnya eksistensi demokrasi. Dan kalau kita amati belakangan ini, perilaku immoral tersebut antara lain berupa komedi politik, manipulasi budaya politik, dan begal politik. Komedi politik, calon pemimpin yang dinominasikan oleh partai mestinya seorang demokrat sejati yang berfungsi sebagai lokomotif dari mekanisme kritik. Dia mesti piawai menghidupkan dinamo dan menggerakkan mesin politik demokrasi untuk membangun politik of hope di tengah masyarakat bagi perbaikan kehidupan bernegara dan berbangsa. Namun apabila lokomotif hanya mengincar jabatan belaka sehingga bisa saja berakhir menjadi gerbong pada hasil akhir suatu kontestasi politik, maka sebenarnya ini merupakan suatu anomali politik yang sangat menggelikan. Kenyataan ini telah merubah politik of hope menjadi politik of comedy. Meskipun ini kelihatannya hanya sebagai suatu komedi politik, namun sesungguhnya ini merupakan sebuah tragedi politik yang mengoyak demokrasi dengan menginjak etik politik dan mencurangi serta membunuh harapan para pemilih atau simpatisan politik. Manipulasi budaya politik. Manipulasi budaya politik merupakan penunggangan partai politik dengan mengelolanya secara feudalistik untuk membangun dan mempertahankan dinasti politik keluarga, golongan, atau kelompok tertentu. Pemanipulasian ini pada dasarnya merubah fungsi partai politik sebagai instrumen untuk membangun politik of hope menjadi politik of slavery. Para aktor politik feudalistik menjadikan partai politik tidak lebih sebagai benteng pertahanan dan konsolidasi mentalitas feudalistik serta batu lompatan menuju pengelolaan kehidupan bernegara otoritarian. Partai ini hanya akan menetaskan para pemimpin yang selalu menjadi batu sandungan bagi jalan dan terbangunnya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bagi mereka sesungguhnya rakyat bukanlah subjek politik, akan tetapi hanya objek politik belaka. Begal politik. Begal politik merupakan neologisme dalam vocabulary perpolitikan. Ia merupakan perampasan dan pembajakan partai politik melalui mekanisme politik akal-akalan pseudo-demokrasi. Secara teknis, mereka melakukan kekerasan untuk mewujudkan keinginan dengan menggelar kekuatan massa membawa krizi dan berupaya menyandera kewenangan hukum untuk menjustifikasi gerakan mereka. Layaknya pembegal, pelaku perampasan atau begal politik biasanya menunggu dan mengintai pada tempat dan waktu yang dianggap aman untuk melakukan perampasan atau pembajakan.
Perbuatan ini bisa saja dilakukan oleh mereka yang merupakan anggota atau bukan anggota dari partai politik tertentu. Perilaku ini sungguh mengerikan karena ia merubah fungsi partai politik sebagai instrumen untuk membangun politik of hope menjadi politik of horror. Kesimpulan, partai politik sedianya adalah wadah untuk mempersiapkan politisi menjadi negarawan yang merepresentasikan demokrasi secara total, yaitu sebagai the way of thinking, the way of feeling, and the way of acting. Akan tetapi pelaku komedi politik, manipulasi budaya politik, dan begal politik sebaliknya memanfaatkan partai politik sebagai instrumen untuk menunggangi dan membajak sistem kehidupan demokrasi. Meskipun modus penunggangannya berbeda, akan tetapi pada ketiganya terdapat konstanta mentalitas politik yang sama, yaitu memperlakukan rakyat atau partisipan politik sebagai objek politik belaka. Ketiganya adalah tumor ganas yang bisa menghentikan detak jantung dan aliran darah politik demokrasi. Oleh karena itu, harapan akan totalitas dalam berdemokrasi sepertinya masih jauh dari harapan. Perilaku komedi, manipulasi budaya, dan begal politik menjadikan partai politik sebagai wadah untuk memboncengi penumpang gelap pengkhianat demokrasi. Para penumpang gelap ini menyikapi demokrasi hanya sebagai lembaga formal belaka tanpa etik, prinsip, dan aksi politik demokrasi. Para pengkhianat ini sepertinya tidak merasa bersalah dan malu terhadap perilaku politik immoral. Seakan-akan mereka ingin menjustifikasi immoralitas dengan mengatakan bahwa democracy is a state, not an act. Sekian, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.